hari ini kita akan memuji Tuhan nih, meskipun lewat ibadah YouTube, tapi kita tetap harus semangat ya adik-adik. Sekarang kayak Rika undang untuk adik-adik saat teduh dulu ya, sebelum mulai ibadahnya. Mari kita saat teduh dimulai. Saat teduh selesai, kayak Rika undang adik-adik untuk bangkit berdiri ya, meskipun di rumah. Ayo abang, kita nyanyi lagu yang pertama, Selamat Pagi Bapak. Selamat pagi Bapa, selamat pagi Yesus, selamat pagi Roh Kudus. Terima kasih ya Tuhan, pada hari ini Engkau masih memberikan kami kesempatan, waktu untuk melakukan ibadah kami di Komisi Sekolah Minggu, meskipun melalui video YouTube ini ya Tuhan. Tuhan, berkatilah ibadah kami ini Tuhan, dari awal, pertengahan, hingga akhirnya, agar bisa berjalan dengan baik dan seturut dengan kehendak-Mu. Berkatilah juga untuk kakak-kakak dan abang-abang sekolah minggu yang melayani pada hari ini ya Tuhan, baik pemimpin pujian, pemain musik, pelayan firman, dan juga kakak sekolah minggu yang lainnya. Tuhan memberkati kami ya Tuhan, agar kami bisa terus semangat untuk memuji dan memuliakan nama-Mu. Berkatilah juga untuk adik-adik sekolah minggu kami yang berada di rumah ya Tuhan. Engkau yang memberkati mereka ya Tuhan, baik dalam kesehatannya, sekolahnya ya Tuhan, supaya mereka bisa terus semangat ya Tuhan untuk melakukan aktivitasnya, terutama untuk memuji dan memuliakan nama-Mu. Tuhan, inilah doa kami ya Tuhan, sempurnakan doa kami hanya di dalam nama Tuhan Kristus. Kami telah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Masih semangat kan adik-adik? Sekarang kita akan nyanyi lagu Kasih Yesus Indah Oh Indah. Di medley ya Bang Franky. Siap. Yesus
buat Tuhan Yesus. Sekarang tiba saatnya kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Firman Tuhan hari ini akan dibawakan oleh kakak Evi. Sebelum kita mendengarkannya, kita nyanyi dulu lagu Yesus Sayang Padaku. Semoga adik-adik yang lagi di rumah saat ini tetap dalam keadaan yang sehat ya. Karena kan kita tahu nih di sekitar kita sedang ada virus, namanya virus corona. Semoga adik-adik juga tetap bisa menjalankan protokol kesehatan dengan baik ya di rumah. Oke, saat ini sudah siap untuk mendengar firman Tuhan? Kalau sudah siap, ayo kita persiapkan hati dan pikiran kita. Kita lipat tangan, tutup mata, tundukkan kepala, kita bersatu di dalam doa. Tuhan Allah Bapa yang baik, Bapa yang kami sembah, kami puji, kami muliakan hanya di dalam dan melalui nama Anak-Mu Tuhan Yesus Kristus. Selamat pagi ya Bapa, selamat pagi Tuhan Yesus, selamat pagi Roh Kudus. Kami sungguh mengucap syukur di pagi hari ini. Tuhan izinkan kami kembali boleh memuji, memuliakan nama Tuhan, sekalipun melalui rumah kami masing-masing. Kami bersyukur Tuhan yang boleh anugerahkan kami kesempatan boleh beribadah. Terima kasih untuk abang kakak sekolah minggu yang juga sudah boleh mempersiapkan ibadah online ini dengan baik. Kami berdoa ya Tuhan, sebentar lagi kami akan dengar kebenaran firman Tuhan. Persiapkan hati kami untuk boleh mengerti kebenaran firman Allah. Berkati juga hamba-Mu yang akan mengajarkan firman Tuhan kepada adik-adik. Biarlah firman tersebut menjadi firman yang hidup dan kami boleh lakukan dalam kehidupan kami hari lepas hari. Persiapkan hati kami ya Tuhan, bersabdalah ya Tuhan, kami siap mendengar firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat umat manusia yang hidup, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Nah, adik-adik, tema ibadah kita, firman kita pada hari ini adalah Aku Percaya Roh Kudus. Nah, sebelumnya kita buka Alkitab kita yuk. Kita ambil Alkitab kita buka dari Injil Yohanes pasal yang ke-14 ayat 25 sampai 26. Kakak tunggu kalian buka ya. Kakak ulang lagi dari Injil Yohanes 14 ayat 25 sampai 26. Sudah semua dibuka? Kalau sudah, Kakak Evi akan bacain ya untuk kita semua. Yohanes 14 ayat 25 sampai 26. Semuanya itu kukatakan kepadamu selagi aku berada bersama-sama dengan kamu. Tetapi penghibur, yaitu Roh Kudus yang akan diutus oleh Bapa dalam namaku, dialah yang akan mengajarkan segala sesuatu kepadamu dan akan mengingatkan kamu akan semua yang telah kukatakan kepadamu. Amin. Nah, adik-adik, sebelum Kakak Evi akan memberitakan firman Tuhan, Kakak Evi punya cuplikan video nih. Adik-adik fokus ya, selamat menyaksikan. Caleb, Sofia, Mama bawa hadiah. Hadiah? Wuih, hadiah. Dapat mobil. Wah, dapat air. Makasih, Ma. Makasih, Ma. Ini punya aku. Hah? Kembalikan, itu punya aku. Lihat sebentar. Tidak, lepaskan, sini. Oke anak-anak, sepertinya kita perlu belajar tentang berbagi. Aduh. Waktu Yehova menciptakan Firdaus, apakah semua binatangnya hanya untuk dia sendiri?
tidak. Yehua mau berbagi. Yang lucu-lucu juga. Iya benar, Yehua berbagi semuanya dengan kita. Jadi, kalian mestinya bagaimana? Wow. Kita kompak ya? Iya. Mau coba? Kamu mau duluan? Benar? Iya. 1, 2, 3. Nah, adik-adik udah nonton dong videonya tadi, gimana nih? Seru kan? Ayo coba tadi kakak tanya ya. Ada siapa nih namanya tadi di dalam video tersebut? Ada 2 tokoh tadi ya. Ada yang namanya Caleb dan ada yang namanya Sofia. Nah, kakak Evi ulas sedikit ya tadi isi videonya. Jadi Caleb dan Sofia ini adalah kakak beradik dan mereka berdua ini mendapatkan hadiah dari mamanya. Nah, masing-masingnya itu berbeda. Kalau Caleb ini dapat mobil-mobilan. Kalau Sofia kakaknya tadi dapat apa? Iya benar, dapat cat air. Nah, saking senengnya nih mereka dapat hadiah dari mama mereka. Terus akhirnya mereka langsung main sendiri-sendiri gitu. Mereka tuh langsung oke, ini mainan aku mau main sendiri. Kayak gitu. Jadi mereka main sendiri-sendiri jadinya. Nah, ngelihat hal itu, mama mereka berdua ini langsung ngajak mereka berdua ngobrol. Ternyata mamanya bilang apa? Mamanya bilang kalau harus berbuat baik dan harus berbagi. Nah, akhirnya dari omongan mama mereka menerapkan untuk berbagi. Jadi mereka mainnya bareng-bareng deh. Nah, tadinya yang main sendiri-sendiri, satu main mobil-mobilan sendiri, satu main cat air, tapi mereka akhirnya kesepian. Akhirnya mereka main bareng-bareng. Mereka membuat ide kreatif dengan cara, jadi mereka dari cat air tadi kan udah dilukis tuh sama Sofia di kertas, terus akhirnya cat air itu menghasilkan lukisan, terus itu dijadiin buat jalanan gitu, buat mobil, terus juga nanti ada ini ya, ada tanjakannya gitu ya buat mobilnya. Nah, akhirnya mereka main bareng-bareng dan ternyata lebih seru buat main bareng-bareng. Ternyata berbagi itu malah ada sukacitanya loh. Nah, kakak mau kasih tahu nih dari ulasan video tadi. Coba kalau sikap berbagi, mainan, bermain bersama-sama, saling memperhatikan satu sama lain, itu termasuk pekerjaan Roh Kudus nggak sih? Iya bener. Jadi ketika kita mau berbagi, itu artinya Roh Kudus sedang bekerja di hati kita. Tapi tadi adik-adik inget nggak? Yang awal-awal Sofia sama Caleb itu egois, mereka mau mainnya sendiri-sendiri. Itu ada Roh Kudus nggak di hati mereka? Nggak ada. Kalau kayak begitu, Roh Kudus nggak bekerja. Roh Kudus hanya bekerja sama orang-orang yang baik, anak-anak Tuhan yang baik gitu, nggak yang egois. Nah, terus Kakak Evi mau kasih tahu nih, Roh Kudus. Roh Kudus itu apa sih Kakak Evi? Mungkin adik-adik ada yang belum paham kali ya. Roh Kudus itu adalah pribadi Allah. Sekali lagi kakak kasih tahu ya, Roh Kudus adalah pribadi Allah. Dalam bentuk apa sih? Dalam bentuk Roh Allah. Terus Roh Kudus itu ada di mana? Roh Kudus ada di hati kita. Nah, kalau minggu lalu ingat kan adik-adik kita belajar Trinitas atau Tritunggal. Ada 3, ingat kan? Ada Allah Bapa, Allah Anak, dan Allah Roh Kudus. Nah, ini yang akan kita pelajari hari ini adalah Roh Kudus. Jadi Roh Kudus ini adalah bagian dari pribadi Allah. Nah, Kakak Evi mau mencoba ulas sedikit nih sejarahnya dari Roh Kudus itu. Jadi ceritanya begini nih adik-adik. Beribu-ribu tahun yang lalu, sebelum Tuhan Yesus naik ke surga, nah terus murid-murid Tuhan Yesus
ini akhirnya bertanya sama Tuhan Yesus, Tuhan, kalau Tuhan nanti naik ke sorga, kami sama siapa? Kami kesepian dong menjalani hari-hari kami. Nah, Tuhan Yesus akhirnya bilang, tenang saja, ketika aku nanti naik ke sorga, Allah Bapa di sorga akan menganugerahkan penolong yang lain. Nah, penolong yang lain di sini adalah Roh Kudus. Nah, terus Roh Kudus ini akan menemani hari-hari para murid dan juga menemani hari-hari kita semua manusia yang percaya. Ingat ya, kita ada Roh Kudus di hati kita ketika kita percaya sama Tuhan Yesus. Nah, Kak Evi, fungsinya apa sih dengan adanya Roh Kudus itu? Fungsinya ada banyak loh. Pertama, fungsi Roh Kudus adalah mengajarkan kita untuk berbuat yang baik. Nah, jadinya Roh Kudus itu nggak ada yang jahat. Jadi kalau ada Roh Kudus, itu pasti berbuat baik. Roh Kudus nggak suka sama hal-hal yang jahat. Jadi pertama mengajarkan kita untuk berbuat yang baik, kemudian mengingatkan kita. Jadi mengingatkan untuk terus berbuat baik. Coba adik-adik pernah nggak contohnya kayak gini? Adik-adik pernah berbuat salah nih di rumah. Contohnya misalnya berbohong sama papa mama di rumah. Atau kalau di sekolah adik-adik pernah bandel, pernah nakal, atau pernah isengin temannya di sekolah. Nah, abis berbuat dosa, abis berbuat kesalahan, adik-adik pernah merasa gelisah nggak sih, deg-degan gitu ketika abis bohong, ketika abis bandel, itu kadang-kadang suka deg-degan nggak sih? Kakek Evi aja kadang-kadang kalau abis berbuat kesalahan suka deg-degan. Nah, ketika adik-adik sedang deg-degan itu namanya Roh Kudus sedang bekerja di hati adik-adik. Untuk apa? Untuk mengingatkan kalau perbuatan yang adik-adik lakukan itu salah. Nah, Roh Kudus yang baik hati, Roh Kudus itu mengingatkan kita supaya kita nggak berbuat yang jahat. Gitu ya, tadi mengajar, mengingatkan kita. Terus yang ketiga, penolong dalam menjalani hari-hari kita. Jadi adik-adik nggak perlu takut ketika berangkat sekolah sendirian. Itu nggak perlu takut karena ada Roh Kudus yang menolong. Dan yang terakhir adalah menghibur. Nah, jadi adik-adik kalau misalnya lagi sedih, itu ketika habis berdoa, pernah nggak adik-adik lagi sedih terus berdoa, terus setelah berdoa tuh jadi lega begitu, lega rasanya hatinya. Nah, itu apa? Itu juga pekerjaan dari Roh Kudus yang menghibur hati kita. Gitu ya adik-adik. Terus dengan adanya Roh Kudus, adik-adik harus ingat, ini menjadi jaminan kalau kita adalah anak-anak Allah. Apa? Ya, jaminan bahwa kita adalah anak-anak Allah. Jadi kita adalah pewaris kerajaan Allah. Nah, orang-orang atau anak-anak yang dipenuhi oleh Roh Kudus itu ada hal yang bisa ditunjukkan loh. Apa sih contohnya, Kak Evi? Contohnya dia akan menghasilkan buah-buah roh. Nah, adik-adik pernah dengar nggak nih buah-buah roh di sekolah minggu? Pernah dong pastinya. Nah, kalau ada yang lupa, yuk kita coba buka yuk dari Galatia 5 ayat 22 sampai 23. Galatia 5 ayat 22 sampai 23. Kakak Evi bacain ya untuk kita semua. Tetapi buah roh ialah kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Tidak ada hukum yang menentang hal-hal itu. Nah, ada apa aja tadi? Coba ya kita ini lagi ya, kita sebutin lagi. Ada 9 buah-buah roh. Pertama adalah kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, dan penguasaan diri. Adik-adik harus hafal ya. Nah, sekarang Kakak Evi mau kasih tugas nih buat adik-adik. Tada! Kelihatan nggak ya adik-adik? Nanti kalau kurang jelas akan diperjelas lagi ya di kameranya. Nih, Kakak Evi punya tugas. Tugasnya adalah adik-adik bikin gambar hati. Ini hati ya, hati. Nah, terus di dalamnya ada kursi. Terus di dalamnya juga ada burung merpati. Sebelumnya Kakak Evi kasih tahu dulu ya apa ilustrasinya. Ini hati itu adalah Roh Kudus. Itu tadi Kakak Evi bilang ada di mana? Di hati kita. Nah, terus ceritanya ada tempat duduk. Ini tempat bersangkarnya burung merpati. Kenapa burung merpati?
Karena burung merpati merupakan simbol dari kehadiran Roh Kudus. Makanya gambarnya adalah hati, kemudian ada kursi di sini, juga di atasnya ada burung merpati. Nah, terus nanti adik-adik boleh mewarnainya ya. Kalau ini Kakak Evi belum diwarnain, cuma kalian harus diwarnain hatinya, bangkunya, burung merpatinya ini diwarnain biar bagus ya. Terus selanjutnya ini ada tanda panah ke atas, ada tanda panah ke bawah. Ini adalah beberapa fungsi dari Roh Kudus. Pertama, sebagai penolong. Tulis di atasnya, terus di bawahnya adalah sebagai penghibur. Nah, di sekelilingnya, di kanan kirinya, ini adik-adik cantumin atau tuliskan buah-buah roh. 9 buah roh yang tadi kita udah baca ya. Pertama ada kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, dan penguasaan diri. Terus nanti boleh nih di sampingnya dibikin buah-buahan. Jadi boleh buah pisang, buah anggur, buah apel, buah jeruk, biar beragam dan diwarnain juga buah-buahnya. Oke, kayak gini ya adik-adik. Nah, nanti akan dikumpulkan. Ini nanti akan di foto, terus nanti dikirimkan seperti biasa di grup orang tua sekolah minggu, dan nanti akan dikumpulkan maksimal hari Rabu jam 5 sore. Oke? Jangan lupa ya adik-adik, hari Rabu jam 5 sore ini terakhir dikumpulkan. Adik-adik gambar, terus nanti difoto. Jangan lupa difoto ya. Nah, nanti adik-adik yang dengan setia mengerjakan setiap tugas setiap minggunya, terus hasil tugasnya juga baik, nanti kakak-kakak sekolah minggu akan menilai dan akan memberikan hadiah buat adik-adik yang terbaik ketika kita masuk sekolah minggu nanti. Oke adik-adik, jadi kesimpulannya Kakak Evi mau kasih tahu kalau kita sebagai anak-anak Tuhan itu harus percaya sama Tuhan Yesus supaya Roh Kudus itu bekerja di hati kita. Jadi kita jangan jadi anak Tuhan yang biasa-biasa aja, anak Tuhan yang malas ibadah setiap hari Minggu, lebih suka nonton kartun, tapi kita harus jadi anak Tuhan yang menunjukkan bahwa kita orang percaya, supaya Roh Kudus terus bekerja di dalam hati kita, sehingga ketika Roh Kudus bekerja, kita akan menghasilkan buah-buah roh, 9 buah roh yang tadi, dan nama Tuhan dipermuliakan. Oke adik-adik, semangat ya. Kakak tunggu nanti kita bisa menerapkan buah-buah roh ketika kita udah masuk lagi ke sekolah minggu. Kakak lihat kalian ya. Oke, demikian firman Tuhan. Kita akan tutup di dalam doa. Tutup matanya, lipat tangan, tundukkan kepala, kita bersatu di dalam doa. Bapak yang baik, terima kasih di pagi hari ini kami sudah dengar sebagian daripada firman Tuhan tentang kami mempercayai Roh Kudus yang hidup tinggal di dalam hati kami. Jadikan kami anak-anak Tuhan yang terus percaya kepada Tuhan Yesus, sehingga buah-buah roh itu bisa terlihat dalam hidup kami hari lepas hari ya Tuhan, baik di sekolah, di gereja, di rumah, dimanapun kami berada, kami jadi anak-anak yang melakukan buah-buah roh. Terima kasih ya Tuhan untuk kebenaran firman-Mu, biarlah kami boleh ingat terus dan kami boleh lakukan setiap harinya, dan tugas yang kakak sekolah minggu berikan pun kami bisa lakukan, kami bisa kerjakan dengan baik. Kami mengucap syukur untuk firman-Mu, kami meminta untuk segala dosa pelanggaran kami, kuduskan kami, sucikan kami, layakkan kami di hadapan Allah di dalam kekudusan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat umat manusia yang hidup, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Nah adik-adik, tadi udah dengarkan firman yang dibawakan oleh Kak Evi. Itu mengajarkan supaya kita menjadi anak-anak yang percaya pada Tuhan Yesus Kristus, supaya Roh Kudus bekerja di dalam diri kita masing-masing. Semoga firmannya bermanfaat ya adik-adik. Sekarang kita akan menaikkan doa syafaat kita yang akan dibawakan oleh Abang Alvin. Tapi sebelum itu kita akan bernyanyi dulu dengan lagu Janganlah Jemu Berbuat Baik. Janganlah
Nanti lagi kita mau mendengarkan doa syafaat. Nah, mari kita bersatu dalam doa. Tuhan Yesus, pada hari ini kami mengucap syukur bahwa kami sudah mendengarkan firman-Mu. Biarlah firman ini Tuhan menjadi kuat bagi kami untuk tetap dapat selalu bersyukur kepada-Mu. Berkati kami semua Tuhan, supaya selalu menjadi berkat buat orang lain, buat sekolah kami. Kiranya Tuhan berikan bimbingan agar kami dapat belajar dengan baik. Berkati juga buat orang tua kami Tuhan, kiranya juga Tuhan memberkati, berikan kesehatan dan selalu diberikan kelancaran dalam segala usaha orang tua kami Tuhan. Terima kasih juga Tuhan Yesus buat kesehatan yang Tuhan berikan buat kami. Berkati juga buat kakak sekolah minggu dimanapun mereka berada ya Tuhan. Berikan kesehatan ya Tuhan pada kakak sekolah minggu, pekerjaan yang lancar ya Tuhan, rezeki yang berlimpah ya Tuhan buat kakak sekolah minggu dan juga bagi kakak sekolah minggu yang sedang dalam studinya Tuhan, untuk juga kelancaran Tuhan dalam setiap studinya Tuhan. Tuhan Yesus, demikianlah permohonan dan ucapan syukur yang dapat kami sampaikan. Biarlah semua terjadi sesuai dengan kehendak Tuhan. Dalam nama Yesus, dalam nama Tuhan Yesus, haleluya amin. Seperti doa Bapa kami yang kau ajarkan dalam bersama-sama. Bapa kami di surga, juga segala namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makan kami secukupnya, dan ampunilah kami kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam cobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kuasa sampai selamanya. Amin. Terimalah berkat daripada Tuhan Yesus Kristus. Arahkanlah hatimu dan pikiranmu. Kasih karunia daripada Tuhan kita Yesus Kristus, rahmat kemurahan Allah Bapa Surgawi, serta persekutuan di dalam Roh Kudus senantiasa menjaga, memelihara, dan memberkati anak-anak sekolah minggu Jemaat GKU Bekasi 2, kedua orang tua mereka, sanak saudara mereka, guru-guru sekolah minggu, sekarang sampai selama-lamanya menjadi anak-anak yang takut akan Allah, yang setia kepada perintah Tuhan. Amin. Bapa, terima kasih. Bapa